Sudah kita lakukan tentu semenjak terpilih sebagai anggota DPRD ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, menjalankan kewajiban, yakni sesuai dengan undang-undang tentang kedudukan dan fungsi anggota DPRD, maka itulah ya kan secara formal itu sudah diatur bagaimana fungsi budgeter, fungsi pengawasan, fungsi pembuatan peraturan daerah, mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan kepada pemerintah atas aspirasi masyarakat, ya kan, menjalankan ya kan, tugas dan kewajiban secara normatif, rapat-rapat yang memang diatur ya kan, dalam ketentuan kedudukan dewan, itu saya lakukan. Kita rapat paripurna, rapat akan di kantor. Itu normatif dalam kapasitas ya kan, kedudukan sebagai anggota DPRD. Kemudian dalam menjalankan aktivitas itu juga dibarengi dengan silaturahmi ke berbagai komponen masyarakat. Yang kan, baik reses yang diatur lewat ketentuan, ya kan, peraturan maupun merupakan kunjungan secara personal pribadi kepada komponen masyarakat, baik yang kita adakan sendiri maupun kita diundang oleh masyarakat. Itu saja yang kan yang kita lakukan, dan itu merupakan bagian daripada merawat konstituen, merawat hubungan masyarakat, merawat kedudukan kita sebagai bagian daripada masyarakat. Nah, di sana nanti kita banyak dapatkan masukan-masukan dari masyarakat, keinginan masyarakat bagaimana terhadap persoalan kemacetan, keinginan masyarakat bagaimana persoalan pelayanan kesehatan, keinginan masyarakat bagaimana persoalan pendidikan, yang kan, persoalan olahraga, persoalan ekonomi, dan berbagai macam persoalan. Itu kita dapatkan dari apa? Dari silaturahmi kita, berbagai komponen masyarakat, ya kan, komunikasi kita ke masyarakat. Makanya saya tidak pernah membatasi diri orang yang masyarakat yang mau berkomunikasi, bersilaturahim ke rumah, dan saya tidak membakukan ya kan, waktu, ya kan, saling menyesuaikan. Masyarakat mengundang saya, ada waktu saya datang, tidak ada waktu kita jadwalkan kembali, dan sebaliknya juga begitu, seperti itu. Jadi itulah langkah-langkah saya, ya kan. Jadi ada tugas yang secara normatif diatur lewat undang-undang, dan itu tidak boleh saya tinggalkan. Rapat-rapat, buat peraturan, melakukan pengawasan. Tetapi ada kegiatan yang di luar normatif, di luar yang diatur lewat ketentuan, yaitu apa? Silaturahmi ke tengah masyarakat, ya kan, di luar daripada jam kerja atau jam rapat-rapat kantor itu tadi. Malam, siang, pagi, sore, ya, tergantung waktu dan kegiatan di masyarakat. Insya Allah dengan begitu yang akan baik. Kapasitas Mang Babai sebagai anggota DPRD Kota Depok, selama ini kontribusi apa yang Abang sudah berikan kepada warga di Dapil yang Abang saat ini? Ya, kontribusi kita kan tentu ada kontribusi yang sifatnya sesuai dengan fungsi dan kedudukan. Memperjuangkan pembangunan jalan, memperjuangkan yang kan pembangunan irigasi, saluran air, memperjuangkan berdirinya yang kan sekolah negeri, memperjuangkan tentang persoalan rumah tidak layak huni, memperjuangkan tentang masyarakat yang harus mendapatkan KDS, memperjuangkan masyarakat atau guru-guru ngaji yang harus mendapatkan dana bimroh yang sudah diprogramkan. Seperti itu. Nah, itu adalah program-program yang memang secara nomenklatur program dan anggaran sudah ada ya kan, di dalam APBD. Nah, ada lagi kontribusi yang memang secara pribadi yang tidak ada kaitannya dengan
program kegiatan pemerintah daerah itu sendiri. Apa seperti misalkan kita diundang kerja bakti, diundang yang kan untuk bermusyawarah membangun masjid, musola, yang kan diminta kontribusinya, yang kan diminta kontribusi terhadap pembangunan kepemudaan di bidang olahraga, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau bicara kontribusi, ada dua kontribusi yang saya kategorikan. Kontribusi dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menjadi program pemerintah dan dilaksanakan. Dan yang kedua adalah kontribusi secara pribadi, ya kan, uang pribadi, anggaran pribadi, kegiatan pribadi ke tengah masyarakat. Seperti itu. Harapan Bang Babai. Harapan saya adalah masyarakat, sampai lagi sekarang sudah menjelang pemilu legislatif 2024, agar masyarakat jeli, masyarakat teliti, masyarakat harus hati-hati yang kan di dalam memilih yang kan wakil-wakil rakyat, karena begitu penting peranan wakil rakyat, kan gitu, tidak asal-asalan. Masyarakat jangan tergoda oleh apa itu benda-benda atau money politik, atau diberikan barang yang sesungguhnya tidak seberapa nilainya, yang kan, tetapi dia tidak tahu siapa anggota DPRD yang dia pilih, yang kan, bagaimana kredibilitasnya, akseptabilitasnya, yang kan, kemudian daripada kemampuannya, seperti itu, integritasnya. Nah, ini harus yang kan dilakukan oleh masyarakat.